Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya sapa Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, semuanya merasakan kebaikan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan di bulan lalu, apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan Mei Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang akan terjadi Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sore hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami, Engkau sudah lebih dulu mencintai kami Tuhan. Saat ini kami mau menyatakan ekspresi kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan melalui apa yang sudah akan kami lakukan, apa yang kami akan naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu
Kami mau rendahkan hati kami Tuhan, diri kami di hadapan-Mu Yesus. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kepudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kepudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah yang layak disembah. Segala pujian syukur kami berikan padamu Yesus. Segala kami yang hidup, setiap kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami Tuhan. Pulihkan segala tubuh jiwa roh kami Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Yesus. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang benar, satu-satunya tiada yang lain biarlah apa yang kami makan menyenangkan Yesus. Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan, Kau yang kuatkan, Kau yang teguhkan setiap kami Tuhan. Kami tak pernah jalan sendiri, sebab yang selalu Bapa dan melayani Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Sebab Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang dahsyat. Kau bukan takut, sebab Kau yang jamah setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang kudus Tuhan. Nama-Mu disanjung, hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu
memang hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak diagungkan, Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tiada yang lain, Yesus. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terpujilah akan kebesaran nama-Mu Tuhan, berkaryalah Tuhan, bekerjalah pada sore hari ini. Kami persilahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya persilakan untuk Budia membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu untuk menikmati ibadah bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami mau membawa persembahan kami, ucapan syukur kami, karena Engkau sudah begitu baik kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sampai saat ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan kami Tuhan ke dalam rumah-Mu ini, sehingga segala pekerjaan yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau belajar memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan nyanyikan pujian. Yang menjaga
kita siapkan hati kita yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan, supaya menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Aku siap. Penuhi kami. Aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi kami. Dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
melihat ke samping, ke atas, dan sebagainya. Coba kita belajar menyimak baik-baik. Tema bulan ini, saudara, adalah mengalami Tuhan dalam pergumulan. Ya, saya berdoa supaya jemaat itu bisa melihat Tuhan dan mengalami Tuhan lewat pergumulan. Berarti, saudara, pergumulan itu sebetulnya adalah sesuatu yang baik. Hanya karena kita tidak melihat sesuatu yang indah di balik pergumulan, itu sebabnya kecenderungan kita adalah berkeluh kesah di tengah-tengah pergumulan. Kadang-kadang sudah terlalu otomatis ya, lewat kata-kata kita, kalau kita menghadapi pergumulan, tahu-tahu kita menggerutu ya. Nah, ini yang harus kita rem, karena gerutu itu tidak membuat pergumulan tambah ringan, tetapi selalu menambah berat kehidupan kita. Ya, baik saudara, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri judul Blessing in Disguise. Ya, apa artinya? Berkat yang menyamar, atau berkat yang terselubung, atau berkat yang tersembunyi di balik pergumulan. Ya, mari kita akan baca di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Agak panjang ayat-ayat ini, saudara perhatikan ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, maksudnya mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang pergumulan, kita menyadari bahwa pergumulan itu adalah bagian dari kehidupan. Siapapun saudara, apakah saudara orang kaya, orang miskin, terkenal atau rakyat jelata, semuanya itu menghadapi pergumulan.
Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, saudaraku yang kekasih, bagian yang terpenting saat kita menghadapi pergumulan, janganlah kita banyak bertanya kenapa, dan kenapa. Sebab kadang-kadang saudara, kita tidak menemukan alasan atau sebabnya kenapa pergumulan itu datang menimpa. Yang penting saat kita menghadapi pergumulan adalah fokus bagaimana menghadapi dan mengatasinya. Itu hal yang paling penting saat kita menghadapi pergumulan, saudara. Nah, saat ini saudara, dari cerita yang barusan kita baca tentang Yakub, saudara, Yakub yang bergumul dengan seseorang dan awal-awal tidak jelas siapa sebetulnya seseorang yang datang bergumul dengan Yakub itu, tetapi di ujungnya saudara, Yakub itu mengerti siapakah sosok itu. Nah, kadang-kadang saudara, saat kita menghadapi pergumulan, kita juga tidak mengerti, walaupun kita tahu bahwa pergumulan itu kemungkinannya dari Tuhan, tetapi kita tidak mengerti ini maksudnya apa. Tetapi nanti setelah kita melewati pergumulan, baru kita paham, oh maksud Tuhan itu seperti itu. Nah, sama seperti Yakub ketika dia bergumul dengan sosok yang datang kepadanya, itu dia tidak tahu kalau itu Tuhan. Tetapi di ujung cerita yang kita baca tadi, Yakub itu mengerti bahwa itu adalah Tuhan. Nah, kita akan belajar saudara, ada 5 hal yang indah dalam pergumulan. Apa 5 hal yang indah dalam pergumulan ini, saudara? Coba perhatikan baik-baik. Suka tidak suka, ini akan terjadi di dalam kehidupan kita bahwa pergumulan itu adalah alat Tuhan untuk membentuk kita, saudara. Nah, apa 5 hal indah di dalam pergumulan ini? Yang pertama, saudara, pergumulan itu membuat manusia jadi rendah hati. Pertama, saudara, pergumulan itu membentuk manusia supaya tidak sombong atau tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ayat 25 berkata begini, ketika orang itu melihat, maksudnya malaikat Tuhan atau Tuhan itu, saudara, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Terpelecok itu artinya apa, saudara? Terkilir. Keseleo, saudara, itu artinya terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 25 ini kita melihat ada satu peristiwa yang sangat tidak enak yang dialami oleh Yakub. Kelihatannya Yakub ini seorang yang sangat gigih, tetapi kegigihan Yakub itu membuat dia tidak bisa menyerah. Kadang-kadang saudara, kita menemukan ada orang-orang yang sulit menyerah ke Tuhan. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya pintar, dia merasa punya kemampuan, saudara, sehingga di dalam pergumulan yang dia hadapi sangat sukar sekali orang-orang seperti ini itu tunduk kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa, saudara? Karena orang ini melihat Yakub itu tidak mau menyerah, saudara, maka orang itu atau malaikat Tuhan itu kemudian memukul sendi pangkal paha Yakub. Sendi pangkal paha itu di mana, saudara? Sendi pangkal paha itu bukan ini ya, tapi di sini.
Ini kalau orang bilang selangkangan, saudara. Ya, selangkangan. Jadi sendi pangkal paha itu ini, saudara. Nah, yang dipukul oleh malaikat Tuhan itu adalah sendi pangkal paha Yakub. Tidak dijelaskan, saudara, apakah kedua-duanya ataukah cuma salah satu. Tetapi yang jelas, saudara, saat itu sendi pangkal paha Yakub dipukul oleh orang itu, maka saat itu dia terpincang-pincang. Nah, saudara perhatikan, pangkal paha itu adalah kekuatan. Ya, pangkal paha itu adalah kekuatan yang menopang seseorang itu bisa berdiri tegak, bisa berdiri kuat seperti ini, saudara, adalah kekuatan dari pangkal paha ini. Nah, ini bicara soal kekuatan seseorang di hadapan Tuhan atau di dalam kehidupan, dan kekuatan manusia itu bisa macam-macam. Dan kadang-kadang kekuatan itulah yang membuat manusia tidak bisa tunduk ke Tuhan. Apa misalnya, saudara, kekuatan yang sering diandalkan oleh manusia di dalam kehidupannya sehingga manusia itu jadi sombong? Misalnya harta yang dimiliki. Saudaraku yang kekasih, kalau orang melihat orang kaya sombong, nampaknya masih ada alasan. Tapi kalau orang miskin sombong, menyebalkan. Ya, orang kaya masih punya alasan untuk menyombongkan diri walaupun tetap salah. Di mata Tuhan sombong itu tidak ada benarnya walaupun punya alasan sombong. Ada orang yang kekuatannya itu terletak pada harta, saudara. Saudara perhatikan ya, kalau saudara ingin berkat yang saudara miliki itu bersifat langgeng, dua hal yang harus ada pada orang kaya. Satu, tetap rendah hati. Yang kedua, tetap murah hati. Kalau saudara jadi kaya, susah rendah hati, susah murah hati. Untuk Tuhan membentuk orang begini, harus didatangkan pergumulan. Sekali lagi, kalau saudara ingin berkat saudara bersifat langgeng, walaupun kita tahu kadang-kadang yang baik-baik pun masih Tuhan uji lewat pergumulan supaya lebih baik lagi. Tapi kita lihat secara umum, kalau saudara sudah diberkati dan ingin berkat saudara bersifat langgeng, satu, saudara harus tetap rendah hati di tengah keberkatan. Jangan jadi sombong. Jangan leher saudara jadi kehilangan pernya. Dipanggil itu susah nengok, saudara. Yang kedua, saudara jangan jadi pelit setelah saudara diberkati. Saudara pikir orang menjadi kaya itu pasti murah hati? Tidak. Ada orang yang sederhananya murah hati, saudara. Kalau kita melihat orang-orang begini, kita sering berkata gini, lihat, orang itu sederhana saja murah hati. Apalagi kalau diberkati, tetapi kenyataannya sering tidak begitu. Ternyata ketika sederhana dia murah hati, setelah kaya jadi pelit hitungan. Ada. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau hidup kita ini letak kesombongan kekuatannya ada pada harta. Apalagi harta itu bentuknya yang kuning-kuning begini. Apalagi lagi mahal nih. Saudaraku yang kekasih, istri saya baru merengek sedikit. Pengen beli anting karena anting yang lama ketika operasi itu patah. Saya umumkan ini bukan meminta ya, tolong jangan salah. Merengek minta pengen beli anting. Saya bilang jangan sekarang.
emas lagi mahal. Nanti kalau sudah turun, nggak tahu kapan turunnya. Akhirnya beli yang murahan. Jadi kalau saudara lihat istri saya kok kelihatan cantik, telinganya ada yang kelip-kelip ya. Itu bukan emas. Itu silver murah. Saya katakan nanti. Jangan sekarang, emas lagi mahal. Lagi mahal, apalagi kalau saudara itu kayanya banyak dengan yang kuning-kuning begini, saudara. Dan ini kan investasi yang banyak dilakukan orang di tengah keadaan sulit seperti saat ini. Punya emas. Saudara, kalau terlalu banyak harta, hidup saudara tidak ditaruh ke Tuhan, tapi kepada harta itu. Kelihatannya baik, saudara tenang karena banyak harta, tapi di hadapan Tuhan ini kekejian. Ini berhala, saudara. Dan untuk merubah hati orang-orang seperti ini, saudara, harus dipelecokkan. Harus dipelecokkan, saudara, supaya apa? Supaya dia menyerah di bawah kaki Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, pergumulan itu alat yang baik untuk membentuk orang. Alat yang baik, saudara, percayalah, pergumulan itu baik. Walaupun ketika kita menjalaninya, itu tidak enak. Tapi saudara harus tahu nanti ke depan beberapa minggu, masih ada waktu saya khotbah. Tidak semua pergumulan itu dari Tuhan. Tapi pergumulan juga bisa terjadi karena kesalahan kita. Kita akan belajar nanti ini, saudara. Jadi pangkal paha itu bicara soal kekuatan yang membuat orang sombong. Tidak ada orang yang suka dengan orang sombong. Percaya, saudara. Saudara lihat orang kaya sombong, sebel. Betul, saudara. Nggak usah jemaat, saudara lihat pendeta sombong, sebel juga. Ada nggak sih pendeta yang sombong? Ada nggak? Kemungkinan ada. Saya sombong nggak? Semoga tidak. Saudara, ada pendeta yang sombong juga, saudara. Cuma kadang-kadang sombongnya itu penilaian personal. Pribadi ya, karena saudara nyapa, orang itu tidak lihat saudara, sombong. Di hadapan Tuhan belum tentu loh. Saya punya kawan, saudara ya, kawan saya tuh waktu saya kuliah di bawah saya setahun, tapi sering diskusi bareng, ada tugas, karena ada saat-saatnya kuliah bareng. Sekarang sudah profesor, guru besar, ketemu saya, hei, cuma lihat begini. Aduh, dalam hati sudah jadi orang besar sombong ya, itu penilaian saya. Di hadapan Tuhan belum tentu sombong itu yang begitu. Di hadapan Tuhan itu kesombongan itu ketika kita tidak mengandalkan Dia. Itu kesombongan. Jadi ada orang yang merasa kekuatannya, pangkal pahanya itu ada pada harta, saudara. Ada juga yang pangkal pahanya itu mungkin jabatan. Jabatan, saat ini jabatannya begitu tinggi. Lalu kita mendekati saja susah, saudara. Sebab orang mungkin ada pengawalnya kalau sudah punya jabatan tinggi. Jangan sombong karena kita punya jabatan tinggi. Sebab jabatan itu sementara. Jabatan itu sementara, saudara. Orang bilang jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita menemukan orang yang merasa ini adalah kekuatan saya, jabatan saya, lalu jadi sombong, saudara. Kalau Tuhan mau menurunkan orang begini, bisa pejabat atau presiden saja kalau Tuhan mau
turunkan lewat kudeta, gampang. Gampang. Jadi jangan sombong karena jabatan, saudara. Kadang-kadang ada orang yang sombongnya di sini, saudara, logika. Tolong perhatikan, saya tidak anti orang pintar, tidak. Saya tidak anti logika, tidak. Tapi kalau logika selalu jadi ukuran kebenaran, itu yang bahaya. Seolah-olah kalau tidak cocok dengan pikiran kita, apapun yang disampaikan ditolak mentah-mentah, dan saudara berkata ini bukan kebenaran karena tidak cocok dengan logikaku. Ini bahaya. Pemikiran yang seperti itu yang berbahaya. Tuhan itu di atas logika. Di atas logika, kalau kita tidak mampu mencerna pribadi Tuhan dengan logika, wajar. Wajar, saudara. Menurut saudara, mujizat itu masuk akal nggak? Mungkin saudara berkata, tidak masuk akal. Tapi lihat dari sisi mana dulu pengertian tidak masuk akalnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan sifat Tuhan yang maha kuasa, lalu muncul mujizat, masuk akal. Jadi tergantung dari sisi mana pengertian masuk akalnya. Tapi kalau masuk akal itu selalu harus bisa dicerna dengan logika. Lalu kita menemukan yang tidak bisa dicerna oleh kita dan kita tolak. Berarti kebenaran itu bukan firman, pikiran kita. Nah, ini yang bahaya, saudara. Pernah ada seorang pintar di Indonesia ini, saudara, yang dipercaya oleh negara. Tugasnya itu, saudara, dia cuma pergi ke luar negeri. Dia belajar gedung-gedung yang bagus, lalu kemungkinan bisa nggak diterapkan di Indonesia, cuma begitu. Dibayar oleh negara, saudara, dan orang ini jadi sombong. Jadi ateis. Kalau tidak ateis, agnostik, beragama tetapi tidak mau menyembah Tuhan. Ya, ada yang begitu, saudara. Ateis itu tidak mau percaya Tuhan. Agnostik itu mau percaya Tuhan tetapi tidak mau mengabdi. Tidak anti dengan agama agnostik itu, saudara. Tapi tidak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Nah, Bapak ini jadi sombong dengan kehebatannya, dengan kepintarannya, dapat uang banyak, saudara. Suatu saat dia sakit. Sakitnya sederhana, panas, demam. Tetapi demam itu tinggi. Sampai begitu tinggi, saudara, setelah itu mungkin istilahnya otaknya bergeser sedikit. Istilahnya begitu. Kerjaannya apa? Saudara, kerjaannya cuma ngiler. Ditanya siapa namamu, nggak tahu. Orang pintar. Kalau Tuhan mau pelecokkan logika orang karena sombongnya di situ, yang membuat dia jauh dari Tuhan tuh di situ, bisa otaknya geser sedikit aja. Lupa tuh sama namanya sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sombong. Maaf ya, saudara. Saya bisa salah menilai, tapi saya kerasa orang sombong tuh kalau dengar firman Tuhan seperti apa sikapnya. Saya bisa kerasa dan bisa melihat dengan mata, ini orang sombong ketika dengar firman. Saudaraku yang kekasih, kalau kita ini lemah, titik lemahnya yang kita anggap ini kekuatan di hadapan Tuhan, kelemahan itu di situ Tuhan pelecokkan nanti. Tuhan pelecokkan di situ, saudara, supaya apa? Supaya menyerah. Banyak orang, saudara, di titik ini nggak bisa menyerah, merasa diri hebat, saudara. Merasa diri hebat. Jadi ada orang yang kekuatannya itu ada pada logika. Ada juga mungkin pada suami. Oh, suami saya hebat, pintar cari uang. Tahu-tahu punya simpenan. Apa yang dibanggakan? Bangga akan suami yang pintar cari uang itu bagus, saudara.
Tetapi doakan suamimu yang pintar cari uang itu supaya dilindungi Tuhan. Jangan sampai suatu saat saudara mendengar, oh suamimu punya CI, simpenan di suatu tempat. Saudara nangis. Saudara mungkin akan berpikir, gara-gara pintar cari uang nih, suami saya jadi begini. Mendingan sederhana tapi setia, daripada kaya raya tidak setia. Akhirnya nangis tapi sudah terlanjur. Jadi saudara, kalau suamimu diberkati boleh, bangga akan suami boleh. Tapi doakan supaya dilindungi Tuhan. Doakan supaya dilindungi Tuhan, saudara. Ada yang bangga akan anaknya pintar. Pokoknya kalau sudah urusan anak, saudara sensitif. Anak jelek pun paling bagus pokoknya. Itu soal anak. Jadi saudaraku yang kekasih, bangga akan anak boleh, tapi doakan. Jangan sampai saudara merasa anak saudara pintar, tahu-tahu kena narkoba. Mau apa kalau orang tua anaknya sudah kena narkoba, mau apa? Mau apa saudara? Uang sebanyak apapun habis kalau anak sudah kena narkoba. Nggak bisa melepaskan dengan mudah, saudara. Nah, jadi kadang-kadang saudara, Tuhan itu pelecokan kebanggaan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita ini menyerah, sebab semua kebanggaan itu bisa membuat kita sombong dan menghalangi Tuhan bekerja. Ada yang sombongnya mungkin toko saya besar. Saya punya pabrik. Usaha saya berkembang. Sombongnya di situ. Sehingga memandang pekerjaan Tuhan cari dana. Begitu memandangnya sebelah mata, meremehkan. Menghina. Saudaraku yang kekasih, kalau kita sombongnya di situ, Tuhan bisa pelecokkan. Dan itu biasanya saudara lewat pergumulan. Setelah pergumulan itu datang, baru orang itu sadar. Di sini saudara, fungsinya pergumulan, kenapa Tuhan itu kok izinkan pergumulan, itu selalu ada di dalam hidup kita. Supaya kita rendah hati. Supaya kita tidak sombong di hadapan Tuhan. Sebab itu dia izinkan pergumulan. Kalau dikasih pergumulan tetap sombong, malah tambah mundur dari hadapan Tuhan, kasih maning. Karena belum lulus di situ. Karena Tuhan itu mengizinkan pergumulan supaya orang tuh menyerah, berserah, menyerah dan berserah kepada Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Jadi yang pertama, pergumulan itu membuat manusia rendah hati. Yang kedua, saudara, semua pergumulan itu ada batas waktunya. Kejadian 32 ayat 26 berkata, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yang kedua, saudara, kebenaran di balik pergumulan adalah semua pergumulan itu ada batas waktunya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, saudara. Semua ada batas waktunya. Termasuk apa? Termasuk pergumulan itu sendiri. Jadi percaya saja saudara, hidup saudara itu tidak akan berat terus. Ketika saudaraku yang kekasih, kita beli tanah belakang, lalu kita masih punya utang kepada jemaat itu 300, 400, 300, 200 juta. Memang ada panitia. Tapi apakah panitia itu yang cari uang, memikirkan gimana supaya dapat uang untuk bayar utang?
Kalau panitia memikirkan itu, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menemukan panitia yang tidak mau berpikir, saya tidak mau mikir itu urusan pendeta. Yang paling pusing mikirin utang itu pasti pendetanya. Saudara pikir saya tidak mikirin itu, aduh 200 juta berapa lama nih saya melunasinya. Itu kepikiran saudara. Pergumulan bertambah, tekanan dari orang yang meminjamkan, kok nggak dibayar-bayar sih? Aduh, tambah tertekan. Tapi saudara lama-lama selesai. Tidak ada pergumulan yang tanpa batas. Semua pergumulan itu ada masa kadaluarsanya. Ada expire date-nya. Bukan cuma makanan minuman yang ada masa expire-nya. Tapi pergumulan juga itu ada batas waktunya, dan yang tahu kapan batas waktu pergumulan itu Tuhan, bukan kita. Tugas kita jalani, hadapi saudara, dan dalam tahu-tahu waktu itu menggeser pergumulan itu selesai. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tahu-tahu selesai. Makanya saudara ketika menghadapi pergumulan, jangan banyak diisi gerutuan kita. Itu memperberat keadaan. Sudah berat dengan pergumulan, tambah kita ngomong yang negatif saudara. Tambah berat. Tambah berat saudara. Pergumulan itu tidak bisa dihindari. Pergumulan itu harus dihadapi, saudara. Kalau saya umpamakan, saudara, pergumulan itu seperti bola, ya, bola sepak bola. Kita ini kipernya. Saudara bisa bayangkan nggak kalau ada kiper tapi takut sama bola? Kira-kira gimana yuk gawangnya? Ya kebobolan terus saudara. Ada orang bawa bola, ada bola lari, saudara ketakutan. Ya jebol terus lah. Kita ini kiper kehidupan kita. Kalau kita takut dengan pergumulan, hancur saudara hidup kita. Hadapi kalimat yang indah yang diucapkan oleh Robert Schuller, hamba Tuhan dari Church Cathedral di California, gereja yang dari kaca bisa buka tutup saudara. Itu dia mengucapkan kalimat begini, tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit itu tidak akan bertahan. Yang bertahan itu adalah orang yang ulet. Saudara, kalau saudara terus bertahan menghadapi pergumulan, yang menang bukan pergumulan. Yang menang saudara. Tapi masalahnya bertahan terus enggak? Tahu-tahu waktu sudah bergeser, kok sudah selesai ya? Jadi saudaraku yang kekasih, semua itu ada batas waktunya. Jangan berpikir Tuhan itu kejam ya, ngasih masalah terus, ada batas waktunya. Makanan, minuman ada masa kadaluarsanya, pergumulan juga ada batas kadaluarsanya pasti. Jadi jangan berpikir Tuhan kejam selalu datangkan pergumulan, enggak. Kalau toh datang lagi pasti pergumulan yang berbeda, didikannya juga pasti beda lewat pergumulan itu. Jadi yang kedua, saudara, semua pergumulan itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Yang ketiga, kebenaran di balik pergumulan adalah pergumulan itu mendatangkan perubahan. Ayat 27 dan 28 berkata begini, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub.
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kebenaran yang ketiga di balik pergumulan, saudara, adalah pergumulan itu pasti akan mendatangkan perubahan. Pergumulan itu pasti mendatangkan perubahan, saudara. Nah, coba kita lihat di dalam ayat ini ada perubahan nama. Perubahan nama dari Yakub. Yakub itu artinya penipu. Ya, Yakub itu sering dipakai orang untuk nama baptis, saudara. Namanya bagus, tapi artinya kurang bagus. Artinya adalah penipu. Penipu. Nah, Yakub kemudian diubah namanya menjadi Israel. Inilah awal pertama munculnya nama Israel. Kata Israel itu awalnya dari perubahan nama Yakub kepada Israel. Israel itu artinya adalah pejuang Allah. Coba perhatikan, saudara, dari penipu berubah menjadi pejuang Allah. Ini positif. Ada orang yang namanya Andreas. Positif kan? Tapi kelakuannya nipu, kebalik. Kalau Yakub itu penipu jadi pejuang Allah, positif. Ini namanya Andreas, Yohanes, Petrus, tapi kelakuannya tidak baik. Beda. Ada yang begitu, saudara. Yudas itu arti namanya bagus. Yang dikasihi, terpujilah, saudara. Tapi kelakuannya nggak baik. Nggak baik, saudara. Saudara punya nama, mungkin katakan, kalau Alkitab ada nama yang sangat bagus karena berjuang, itu Gideon. Dia seorang penakut, lalu kata malaikat, kamu akan menjadi seorang pahlawan, Gideon. Nah, kalau saudara punya nama Gideon, tapi pengecut, nggak cocok. Nggak cocok, harus sesuai dengan namanya. Kalau saudara pengecut namanya Gideon, gagah perkasa tapi pengecut, ganti nama. Ganti nama saja, Yakub barangkali. Supaya cocok dengan kelakuannya. Banyak orang, saudara, yang punya nama bagus artinya, tetapi tidak cocok dengan kelakuannya. Saudara, kalau saudara punya anak perempuan, cucu perempuan, tolong namanya jangan terlalu bagus banget. Takutnya nggak cantik gitu. Ya, namanya ke barat-baratan, tapi wajahnya ke kampung-kampungan. Kasihan. Kasihan anaknya keberatan nama. Masih mending namanya Juminem, tapi wajahnya kayak artis. Kan mending. Maaf ya saudara, saya tidak melarang saudara, silahkan. Saudara, kadang-kadang orang-orang sekarang kalau kasih nama itu ke barat-baratan. Tapi kelakuannya ke kampung-kampungan. Nggak cocok, terlalu berat di nama. Saudara, kadang-kadang orang ngasih nama tuh terlalu berat gitu, saudara. Nanti jadi beban si anak. Namanya Ayu tapi elek. Kasihan kan? Namanya Ayu tapi elek kan kasihan. Atau namanya bagus, ternyata nggak bagus. Saudaraku yang kekasih, ini perubahan nama Yakub ke Israel positif. Dari jelek ke positif, saudara. Itu terjadi ketika melewati pergumulan. Nah, makanya kalau kita lihat ini, perubahan itu ada dua jenis, saudara. Positif dan negatif.
Berubahnya ke arah yang mana, positif atau negatif, itu sangat tergantung kepada respon masing-masing. Pergumulan tidak pernah membuat keadaan iman tetap sama, tidak. Pergumulan itu membuat iman kita kalau nggak lebih baik, lebih buruk. Tidak pernah sama. Itu dua keadaan, positif dan negatif, tergantung respon kita. Kadang-kadang saudara saya itu sedih kalau melihat jemaat si A, si B. Dulu aktif, bagus karakternya, tapi sekarang kesan pemberontak, tersinggungan. Mungkin semua itu berubah karena dia banyak pergumulan di dalam hidup, bisa. Saudara tertekan, banyak debt collector datang, menekan. Itu bisa mengubah karakter kita jadi jelek loh. Jadi tidak kenanan, saudara. Dulunya rohaninya bagus, sekarang jauh. Apa yang bisa membuat orang jadi jelek rohaninya? Kesibukan. Kesibukan itu kalau tidak bisa diantisipasi dengan baik membuat saudara kering secara rohani. Percaya. Kenapa? Karena kau terlalu lelah dengan pekerjaanmu dan kau abaikan waktu-waktu yang penting bersama dengan Tuhan. Kering. Kau jalani hanya ala kadarnya, minggu ibadah ya karena harus. Tapi tidak ada kerinduan apa-apa untuk mengalami Tuhan. Orang begini harus diselentik Tuhan supaya ngalami lagi. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, pergumulan itu selalu mendatangkan perubahan. Nah, perhatikan, orang yang imannya baik, melewati pergumulan, imannya tambah cemerlang. Tapi kalau orang imannya itu kurang baik menghadapi pergumulan, kebanyakan orang imannya tambah anclep. Saya teringat contoh ini, saudara. Petani kentang, saya pernah sampaikan kepada saudara. Petani kentang itu kadang-kadang kalau dia itu panen, tidak memilih-milih mana kentang besar, mana kentang kecil. Pokoknya semua diangkut ke pickup, mobil pickup. Dan dia akan pilih jalan yang tidak rata. Melewati jalan yang berlobang-lobang, gejrok. Dan itu gejrek yang tidak rata itu, saudara, itu pemisahan alami. Pemisahan alami. Ada bunyi HP. Bukankah pengumuman gereja kita sementara ibadah mohon di silent? Itu pemisahan secara alami. Ketika terjadi goncangan ke mobil itu, saudara, kentang kecil dengan kentang besar itu berpisah dengan sendirinya. Saya mau tanya kepada saudara, kentang besar ada di atas apa di bawah? Halo? Tolong pikirkan, kentang besar apa ada di mana? Ketika tergoncang-goncang lewat mobil, di mobil yang melewati jalan yang berlobang-lobang itu. Di atas apa di bawah? Kentang besar. Ayo pikir dulu. Belajar berimajinasi. Coba Pak Surya, kentang besar ada di mana? Atas. Kenapa? Saudara perhatikan, kenapa kentang besar ada di atas? Saudara kalau nggak percaya, sana beli kentang di pasar, saudara bawa pakai mobil pickup, kemudian masuk jalan kampung yang berbatu, pokoknya nggak rata. Itu akan terjadi pemisahan. Kentang besar itu ada di atas. Kenapa? Sebab kentang besar itu mau masuk gimana terhalang, yang kecil yang nyelusup. Yang kecil itu nyelusup ke bawah. Makanya orang yang imannya kecil melewati pergumulan tambah anclep, tambah jauh dari Tuhan. Siapa di antara saudara yang seperti itu? Ketika menghadapi masalah tambah jauh dari Tuhan. Itu iman kecil.
Tapi iman yang sedang dibentuk Tuhan dan dia rela, itu akan semakin membesar dan ada di atas. Itu pergumulan, saudara, pemisahan secara alami. Alat pemisahan iman kecil, iman besar secara alami, itu pergumulan namanya. Jadi pergumulan itu mendatangkan perubahan. Mendatangkan perubahan. Jadi positif atau negatif tergantung respon. Respon kita seperti apa. Terus yang keempat. Pergumulan itu pasti membawa berkat. Ayat 29 berkata begini. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ, saudara. Kebenaran yang keempat, saudara, pergumulan itu mendatangkan berkat. Pergumulan itu mendatangkan berkat, saudara. Kalau boleh saya katakan itu begini, saudara. Pergumulan adalah persiapan hati menerima berkat. Persiapan hati menerima berkat, saudara. Kenapa untuk menerima berkat harus disiapkan dulu? Sebab tidak setiap orang, saudara, itu dikasih berkat banyak siap. Kita merindukan, saudara, 800 jemaat. Kenapa belum datang-datang juga? Apa Tuhan nggak bisa mendatangkan jiwa-jiwa? Jangan-jangan kita belum siap kalau tiba-tiba datang 800. Coba kalau tiba-tiba Mas Lamijan itu dapat berkat 1 miliar. Buat apa? Pernah lihat uang 1 miliar geledak di depan Mas Lamijan? Belum. Nah, mau saya kasih. Tapi ilustrasi. Buat apa uang 1 miliar? Saudara pikir kalau orang dapat uang banyak semuanya siap? Enggak. Mungkin Mas Lamijan berpikir pengen kawin maning. Bisa loh, saudara, orang yang punya uang banyak itu berpikir yang enggak-enggak. Pernah ada seorang jemaat kita pakai naik beca, ketinggalan dompet di becanya. Betul, ketinggalan dompet di becanya, dan sudah melewati beberapa hari ditanya, oh iya ada. Uangnya berapa? Nggak banyak, 150.000. Setelah ditanya ke tukang becanya oleh jemaat, ada iya, tapi maaf sudah saya pakai. Dia nggak ngabisin uang 150.000 itu, dia ngabisin 50.000. Baru lihat uang 150.000, saudara, mikirnya sudah yang negatif. Ditanya, dipakai buat apa? Buat jajan. Jajan apa? Main perempuan. Coba. Jangan coba. Maksudnya jangan juga bayangkan. Masa dibayangkan. Lihat 150.000, dia nggak tahan. 50.000 dipakainya bukan buat makan, buat beli apa, buat anak istrinya, bukan. Dipakai buat main dengan perempuan, nggak bener. Ada ternyata yang semurah itu. Dipakai buat itu, saudaraku yang kekasih. Apalagi kalau lihat 1M. Ternyata tidak setiap orang itu siap menerima berkat yang banyak. Makanya lewat pergumulan itulah Tuhan mempersiapkan hati supaya kita siap menerima berkat itu, saudara. Makanya kalau kita bicara soal berkat, saudara, ada 2 respon orang terhadap berkat. Yang pertama, saudara, makin mengasihi Tuhan. Ini orang yang siap.
Kalau saudara tambah berkatnya dalam usaha saudara, tambah sibuk saudara, pasti toko saudara tambah rame, usaha saudara tambah berkembang, pasti tambah sibuk. Pasti. Pertanyaan saya adalah, saudara tambah cinta Tuhan nggak? Itu pertanyaan penting. Banyak orang kalau sudah sibuk saudara, Tuhan nanti. Kesibukan lebih penting daripada Tuhan, kebanyakan begitu. Kalau saudara sikapnya begitu, saudara belum siap diberkati Tuhan. Tidak siap diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya salut dan bangga punya orang-orang, maaf bukan karena family kayak Vincent begini. Tokonya rame. Tapi ada acara apapun gereja selalu dia bisa datang. Yang paling dianggap remeh oleh banyak orang, pemuridan, tetap datang. Tuhan berkati engkau. Saudara, kalau kita tambah diberkati Tuhan, makin mengasihi Tuhan enggak? Makin memprioritaskan Tuhan enggak? Kalau saudara betul memperlakukan Tuhan seperti itu dan menyadari bahwa semua berkat datang dari Tuhan, Tuhan akan mempercayakan berkat lebih besar kepadamu. Tapi kalau respon kedua ini yang ada padamu, makin jauh dari Tuhan, itu artinya kita belum siap diberkati. Jadi saudara, pergumulan itu selalu ada berkat, tapi kita siap enggak? Kadang-kadang saat menghadapi pergumulan, bukannya hati kita jadi siap, tapi hati kita tambah marah ke Tuhan. Ini enggak benar, saudara. Ini respon yang terjadi ketika berkat datang, makin mengasihi Tuhan atau makin jauh dari Tuhan, itu kita yang nentukan. Yang terakhir, saudara. Apa kebenaran di balik pergumulan? Yang kelima, yang terakhir, pergumulan itu membuat kita mengalami Tuhan. Yang pertama, pergumulan apa? Coba sebutkan ke Orip, masih ingat tadi yang pertama? Pasti lupa lagi. Apa? Pergumulan membuat kita rendah hati. Yang kedua, Cisilvi, saya tunggu sampai menjawab. Klalen, pergumulan ada batas waktunya. Yang ketiga, Nehem, mendatangkan perubahan. Sudah nyatet bikin PPT lagi ya pasti apa. Yang keempat, Nathan, mendatangkan bernyatet ya pasti ingat. Tapi kalau cuma dengar, bisa lupa yang ke satu keduanya saudara. Nah, yang kelima, pergumulan itu membuat kita mengalami Tuhan. Ayat 30 berkata, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ini saudara, klimaknya dari pergumulan Yakub. Akhirnya Yakub itu tahu bahwa yang dia hadapi itu bukan sosok biasa, tapi Tuhan. Makanya dia berkata, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Kalau saya simpulkan saudara, pergumulan itu adalah tempat Tuhan menyatakan diri. Pergumulan itu adalah tempat Tuhan menyatakan diri. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya di sembarang tempat dan waktu. Tetapi selalu saudara, tempat Tuhan menyatakan diri itu adalah pergumulan. Siapa yang bisa bersaksi saya disembuhkan kalau bukan orang yang sakit sebelumnya? Siapa yang bisa bersaksi saya menang kalau bukan orang yang berperang sebelumnya? Siapa yang bisa bersaksi saya diberkati
kalau bukan orang yang kekurangan sebelumnya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pergumulan adalah tempat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Saya teringat saudara kesaksian kawan saya ya. Ketika gereja-gereja itu dibakar, saudara. Dari situ Bondo pindahnya jauh ke Tasik. 13 gereja dirusak dan ada yang dibakar. Gereja Katolik itu bulan November baru diresmikan. Desember tanggal 26 dibakar. Habis gereja Katolik. GKI dibakar habis. Ambruk. GBI tidak bisa dibakar. Kenapa? Hanya bangku-bangku, drum yang dirusak, perpustakaan dibakar, tapi tidak hangus habis. Kenapa? Karena tinggi atapnya. Nah, kawan saya ini saudara, ketika kerusuhan itu terjadi, istrinya itu mau melahirkan. Mau melahirkan dan dibawa ke rumah bersalin. Dan dia punya anak yang pertama itu ditinggal di pastori dengan pamannya. Ketika masa menyerbu ke dalam gereja, saudara, pamannya ini ketakutan. Adik dari teman saya ini ketakutan, lari. Nah, anaknya ditinggal, ponakannya ditinggal, anak teman saya ditinggal. Tapi ajaib itu, anak ada yang ngantarkan ke papahnya di rumah bersalin. Ketika ditanya siapa yang mengantar, orang cuma menjawab begini, nggak tahu, pakai jubah putih. Di tengah-tengah kerusuhan siapa yang berani keluar, apalagi mata sipit. Saat itu tidak ada yang berani keluar karena memang jadi incaran. Tapi anak yang baru umur 2 tahunan itu saudara ada yang ngantar. Ketika ditanya siapa yang ngantar, nggak tahu, pakai jubah putih. Bagi saya yang ngantar itu Tuhan. Lewat keadaan yang gawat, ada Tuhan di sana. Saudara menghadapi pergumulan seberat apapun, jangan takut. Ada Tuhan di sana. Asal kita tetap merendahkan hati kita di hadapannya. Jangan menjadi sombong di hadapan Tuhan. Pergumulan adalah blessing in disguise. Berkat yang menyamar. Mari kita berdiri, saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, siapkan perjamuan di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari.
Mari angkat roti dengan tangan kanan, katakan, yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu, Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Angkat roti tinggi-tinggi, hampiri Tuhan dan sembah Dia dengan kasih dan penghormatan yang tinggi kepadanya. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Setiap kali kita memegang roti perjamuan, ingatlah pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk kita. Hargai dan cintailah Tuhan. Utamakan Dia, andalkan Dia di dalam segala perkara. Jangan menjadi sombong karena engkau punya kelebihan, tetapi tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, sebab kelebihanmu itu dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pegang ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sesudah makan, angkat cawan. Cawan ini adalah darah Kristus yang tertumpah. Darah yang menyucikan dosa-dosa kita. Sebab itu hargai, hormati, cintai Kristus yang lebih dulu mencintai kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kesulitan yang harus kami hadapi. Karena kami tahu Kau tidak pernah tinggalkan kami. Singkapkan mata iman kami Tuhan, untuk melihat Tuhan di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, sebagai rasa syukur. Sebentar kami mengembalikan apa yang harus kami kembalikan, dan kami berikan apa yang dapat kami persembahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silahkan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua diberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan apapun pergumulan permasalahan kita, karena di balik semua itu Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu bisa membawa persembahan ke depan dan bisa bergantian, dan kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia selama 1 pekan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
kita akan doakan. Tidak ada, pagi ini nggak ada. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan, dipuaskan dengan ibadah kami. Apa yang sudah Tuhan taburkan lewat firman-Mu, biarlah itu memberikan kesadaran kepada kami tentang makna pergumulan, supaya kami tidak mewarnai hidup kami dengan keluh kesah, bersungut-sungut, menggerutu, tetapi kami mewarnainya dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan baik. Di dalam segala keadaan ada Tuhan dan Tuhan tetap baik. Terima kasih buat pelajaran penting. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Kami tetap membawa dalam doa buat Bapak Mamet, buat Ibu Hermi, buat Bapak Kasbuni, Bapak Anggun. Kami berdoa buat Ibu Dewi, buat Ibu Siti. Kami berdoa buat Ibu Edi Rianto. Kami berdoa buat Ibu Hanayati, Bapak Sumadi. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh kuasa darah Kristus. Kami berdoa buat setiap acara program gereja ini Tuhan. Biarlah jemaat antusias untuk mengikuti agar pertumbuhan imannya terus berjalan dengan baik, sehingga kami makin hari makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, segala keperluan gereja ini kami percaya Tuhan sediakan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.